Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel saya Suryo Wibowo Wicaksono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber saya yang sampai saat ini masih terus mendukung channel saya untuk jauh lebih berkembang lagi. Nah, sebelumnya saya ingatkan juga kepada para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, silakan untuk mengklik tombol subscribe pada channel saya ini, dan jangan lupa juga untuk like and share. Semoga video saya bisa jauh lebih bermanfaat untuk orang banyak. Nah, dalam video ini saya ingin melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu tentang membuat dan mengelola Google Class atau Google Classroom ya. Nah, dalam materi ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana caranya membuat daftar hadir dan juga sekaligus membuat jadwal atau mengisikan jadwal pada Google Class kita. Nah, pertama kita buka dulu Google Class-nya di sini. Ya, di sini saya menggunakan browser dari Chrome. Kita buka, kita tunggu loadingnya sampai ini ya, sampai selesai. Kalau sudah, kita bisa pilih kelasnya. Kita bisa pilih melalui sini atau mungkin kita scrollkan ke bawah di sini ya. Nah, misalnya saya mau buat di kelas ini misalnya ya, tinggal kita klik, kita tunggu. Nah, setelah masuk pada kelas yang akan kita buat tugasnya, kita klik pada tugas kelas kita klik, kemudian kita pilih pada ini buat, ini kita pilih, kemudian kita klik tugas, kita klik. Nah, kemudian kita berikan judul tugasnya di sini. Nanti akan tampil seperti ini. Kita isikan dulu judul tugasnya. Itu misalnya daftar hadir kelas. Nah, kemudian kita pada petunjuk di sini kita isikan petunjuk pengisiannya. Misalnya klik dan misalnya isilah daftar hadir di bawah ini misalnya. Nah, setelah itu baru kita buat tugas ya, kita buat tugas. Ini kita klik di sini ya, kita buat. Kemudian di sini saya menggunakan Google Formulir yang lebih praktis, yang lebih mudah. Saya menggunakan Google Formulir. Kita tunggu nanti. Nah, sebelumnya di sini saya terangkan, apabila tidak langsung muncul seperti ini, bisa kita klik pada ini. Saya contohkan, bisa kita klik pada sini. Nah, ini Google Formulir misalnya belum muncul seperti itu, belum langsung dibawa ke Google Formulir. Kita bisa klik pada ini ya. Ini kita bisa klik. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini Google Formulir ini. Kita coba ya, kita ulang. Nah, misalnya ini belum muncul,
kita bisa klik di sini Google formulir ini, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini baru kemudian kita isi judul, dan untuk deskripsi formulir ini biasanya saya isi dengan petunjuk ya, biasanya saya isikan dengan petunjuk. Nah, ini kita tulis daftar hadir kelas 82. Kemudian pada deskripsi formulir kita isikan petunjuknya, misalnya isilah daftar hadir berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian baru kita isi pertanyaan dan opsinya. Kita klik pada pertanyaan, kemudian kita isi, misalnya nama. Misalnya nama. Nah, setelah itu kita pilih pada bagian ini, kita klik ya, kita klik. Nah, nanti akan muncul pilihan pengisian, apakah kita akan isi dengan pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, kotak centang, atau drop down. Dalam kali ini saya akan buat menggunakan drop down. Ini kita klik. Setelah kita klik, di sini kita bisa isikan ini. Karena drop down ini adalah merupakan pilihan, jadi kita bisa isikan ini ya. Kita isikan di situ. Nah, karena data itu banyak, maka kita bisa copy paste saja dari Excel atau mungkin dari daftar nama yang dari spreadsheet dari Google atau yang lainnya ya. Misalnya di sini saya sudah siapkan ini untuk daftar namanya. Nah, daftar nama ini bisa kita blok ya, kita blok. Ini kita blok ke bawah semuanya, kita klik dari yang paling atas, kemudian kita blok sampai bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kemudian kita tahan, klik salin. Saya ulangi, kita klik tahan, kemudian salin. Setelah salin, kemudian kita kembali lagi di Google Classroom-nya. Kita kembali lagi di Google Classroom-nya. Di sini kita pastekan di sini ya, kita pastekan ya. Kita pastekan di sini. Kita klik, kita hapus, kemudian kita tahan, tempel. Nah, secara otomatis di sini sudah masuk ya daftar namanya. Jadi siswa nanti akan memilih salah satu nama yang ada di sini. Mengapa saya buat demikian? Karena supaya untuk kelas lain tidak bisa masuk pada kelas yang ini. Jadi mereka akan masuk di kelas yang lain. Nah, kemudian karena absen ini adalah wajib, maka kita klik pada kolom ini diaktifkan, wajib diisi, kita aktifkan. Kita aktifkan. Setelah itu baru kita tambahkan lagi keterangannya. Kita tambahkan, misalnya mau kita isi keterangan, misalnya keterangan.
Nah, pada keterangan ini bisa kita menggunakan ya pilihan ganda, bisa juga menggunakan pilihan ganda atau menggunakan kisi pilihan ganda ya. Di sini ini saya akan berikan contoh dengan menggunakan pilihan ganda. Misalnya di sini opsi 1 bisa kita, atau kotak centang juga bisa ya, kita menggunakan kotak centang juga bisa, tinggal selera ya, selera ini sebenarnya masalah pembuatan ini selera. Misalnya di sini saya menggunakan pilihan ganda, misalnya keterangan, misalnya hadir, kemudian kita klik ini ya, kita klik tambahkan opsi, bukan yang ini ya, ini bukan. Kalau yang ini adalah untuk pemilihan lain ya, klik lain-lain, nanti saya contohkan untuk bagaimana fungsi dari ini untuk apa. Nah, kemudian kita klik tambahkan opsi 2, misalnya hadir, sakit, misalnya sakit, kemudian tambahkan opsi lagi izin, misalnya tambahkan opsi lagi alfa. Nah, kalau sudah, kembali kita klik wajib diisi, kita klik lagi, kita aktifkan, kemudian kita tambahkan lagi keterangan kita tambahkan lagi pertanyaannya dengan cara mengklik di sini tadi ya. Ini kita klik ini untuk menambahkan pertanyaan, misalnya jenis kelamin, misalnya jenis kelamin. Ini saya contohkan lagi menggunakan opsi ini ya, kotak centang. Saya menggunakan kotak centang yang di sini, kotak centang. Kita klik ya, pilihan misalnya laki-laki, opsi kedua misalnya perempuan. Kalau sudah, kita aktifkan lagi wajib diisi, kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan. Nah, ini saya contohkan untuk fungsi dari lain-lain ya, misalnya hobinya apa, misalnya kita buat pilihan ganda, misalnya di sini opsi 1 kita tulis misalnya olahraga, misalnya pilihan kedua misalnya musik, kemudian apa misalnya ya, musik, olahraga, misalnya membaca. Ya, opsi kedua misalnya melukis misalnya. Nah, di sini bisa kita tambahkan lainnya. Jadi mungkin siswa mempunyai jawaban lain, hobi lain, kan bisa kita klik pada lainnya di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik lagi, kita klik wajib diisi di sini, kita aktifkan. Kita aktifkan di situ ya, wajib diisi. Nah, kalau sudah, ini sengaja saya buat ini supaya paham ya, paham dari fungsi dari ini ya.
saya contohkan banyak ini. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan, misalnya tempat lahir. Nah, di sini bisa kita gunakan jawaban singkat. Kita klik lagi, kemudian kita tambah misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir kita bisa menggunakan option tanggal. Kita klik lagi wajib diisi, baru kemudian misalnya kita buat alamat. Nah, karena mengisi alamat ini biasanya panjang dan membutuhkan kosakata yang banyak, maka kita pilih di sini paragraf. Ya, kita pilih paragraf. Kemudian kita aktifkan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita cari kita buat pengaturan di titik 3 ini ya. Titik 3 ini kita klik ya, di situ kita klik, di situ ada setelan. Ini gambarnya kayak gini, ada gambar gear, itu kita klik. Setelah kita klik, di sini bisa kita buat kalau misalnya kita membutuhkan alamat email mereka, kita bisa klik ini, kita centang. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak usah. Kemudian di sini misalnya saya batasi 1 tanggapan, jadi siswa hanya bisa mengisi 1 kali. Nah, ini saya kosongkan ya, jadi ketika sudah ngisi mereka tidak bisa lagi untuk mengedit. Ini saya kosongkan. Kemudian presentasi ini kita klik, kemudian apakah karena ini merupakan biodata, saya tidak aktifkan yang ini, tapi saya aktifkan yang ini, yang atas ini yang saya aktifkan. Kemudian berikan konfirmasi pesan, misalnya saya ucapkan misalnya terima kasih telah mengisi daftar hadir berikut misalnya. Hadir kelas 82, tanggapan Anda telah direkam misalnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita klik simpan. Ini kita klik simpan. Setelah selesai membuat draft daftar hadir ini melalui Google Formulir, kita bisa tutup ini, secara otomatis. Kalau sudah cocok ya, sudah selesai, kita bisa tutup. Tapi apabila kita ingin melihat uji cobanya, bisa reviewnya ya, kita bisa klik di sini pratinjau di titik 3 tadi, kita klik, kemudian klik pratinjau di sini. Nah, ini misalnya kita klik pratinjau. Nah, ini contoh ketika siswa akan mengisi
daftar hadir, misalnya nama di sini bisa kita. Nah, jadi begini, siswa akan memilih nama sendiri di sini. Fungsinya adalah supaya siswa dari kelas lain tidak bisa masuk di kelas ini. Jadi yang bisa absen hanya yang ada di kelas ini. Nah, demikian ya. Setelah itu kita tutup kalau sudah bisa kita tutup. Nah, bisa kita tutup. Kemudian kita atur penugasannya. Nah, di situ ada tanda anak bawah, panah ke bawah pada tugaskan ini, kita klik. Nah, di sini kita bisa jadwalkan. Tapi sebelumnya di sini, sebelum kita klik di situ, kita selesaikan dulu di yang ada di sini. Topik kita isi, topiknya kita isi pada administrasi kelas. Kemudian tenggat waktu kita bisa atur, misalnya tanggal 19, kemudian tanggal misalnya ya tanggal 20, kita cari hari esok ya. Kemudian waktunya kita bisa pilih di sini waktunya, kita klik saja. Nah, kita bisa isikan di sini waktunya untuk pembatasan waktu. Kemudian kita klik sembarang. Kalau sudah, kemudian kita klik pada sini, kita klik, kita jadwalkan, misalnya 20 Juli 2020 jam 8. Jadi siswa nanti bisa masuk atau bisa mengisi daftar hadir setelah jam 8 20 Juli 2020 dan akan berakhir pada jam 23.59 pada tanggal 21. Kalau sudah, kita klik ini jadwalkan, ini kita klik. Nah, setelah selesai nanti akan langsung masuk pada administrasi kelas ini. Nah, nanti kalau sudah pada waktunya ini akan aktif sendiri, seperti contoh di bawah ini artinya sudah aktif. Jadi siswa sudah bisa mengisi tugasnya. Nah, kalau sudah seperti yang saya katakan tadi, nah bagaimana untuk menambahkan jadwal kelas ya, jadwal kelas di sini. Di sini kita bisa klik juga pada buat ya, pada buat di sini kita bisa klik buat. Kemudian karena jadwal ini bukan merupakan sebuah ini, jadi hanya dilihat, maka kita pilih materi kita klik. Nah, kemudian di sini judulnya bisa kita isi, misalnya jadwal pelajaran daring. Nah, jadwal pelajaran daring. Deskripsinya misalnya, silahkan pantau Google Classroom ini sesuai dengan jadwal. Dengan jadwal. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa
klik tambahkan ya, bisa kita klik tambahkan. Membuat juga bisa, tapi kita cari yang praktisnya, kita tambahkan. Kemudian bisa kita pilih salah satu di sini, dari Google Drive bisa, link bisa, file bisa, YouTube bisa. Tapi karena ini jadwal hanya untuk dilihat, saya ambil foto saja ya, foto atau JPG. Kita pilih file, kemudian kita klik ini, pilih file ini, kita klik, kemudian kita pilih file lagi, kita pilih, kita tunggu. Nah, di sini ya, saya mau ngambil foto, maka saya pilih ini, foto misalnya. Nah, di sini mungkin saya akan pilih foto dari yang sudah kita simpan. Ini kita bisa cari foto yang sudah kita simpan di mana. Misalnya di sini saya pilih kamera 2 misalnya. Nah, kita misalnya pilih jadwal yang sudah saya buat di sini ya. Kita pilih, kemudian klik tombol selesai. Ini kita klik selesai. Kalau sudah, kita jangan lupa untuk mengeklik ini ya, upload ini ya. Kita klik, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Tunggu sampai selesai. Oke. Nah, di sini sudah tercantum jadwalnya. Nah, kemudian kita juga bisa pilih topiknya, bisa kita isi di sini. Misalnya mau saya taruh di administrasi kelas, jadi siswa bisa melihat pada administrasi kelas. Posting di sini bisa juga kita atur, kita jadwalkan. Misalnya kita jadwalkan dari jam, misalnya jam 8 20 Juli 2020 kita jadwalkan. Ini juga bisa kita ganti ya, kita rubah itu. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini contohnya, ini sudah jadi. Nah, kemudian untuk yang lain juga bisa kita atur seperti itu ya caranya. Itu saja video dari saya. Mungkin kita akan lanjut di session berikutnya untuk membuat soal ya, bagaimana caranya untuk membuat soal pada Google Classroom melalui Google Formulir. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Sebelum saya akhiri, apabila ada salah kata dan salah ucap, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.